jarum yang sangat kecil ini dia bisa saja buntu. Atau mungkin salurannya injektor antara jarum dengan dindingnya itu dia bisa aus. Nah kalau aus nanti tidak terjadi pengkabutan dengan baik. Jadi kalau pengkabutannya nggak baik, yang terjadi mobilnya terasa boros, tarikannya jadi kurang spontan karena bahan bakar nggak optimal. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Mas Ardi, sore hari kota Jogja agak mendung ya Mas Ardi? Mendung Pak ini Pak, iya, tadi pagi. Mudah-mudahan hujan ya? Mudah-mudahan hujan, biar nggak berdebu. Iya. Mas Ardi, Pak? Kemarin konten yang tentang filter bensin. Oh ya, filter bensin ya kemarin. Alhamdulillah sangat banyak peminatnya dan banyak pertanyaan di sana. Oh ya. Dan ada permintaan juga. Kan kemarin Mas Ardi ngebahas tentang outputnya itu adalah ke injektor ya? Oh iya benar. Nah, bisa nggak Mas Ardi buat konten di kali ini tentang injektor? Oke, siap. Ini pas ya Pak ya. Pas, kebetulan ada injektor yang sudah kita buka. Di antaranya kita akan menyebutkan dulu nih dari filter bensin kemarin. Itu kan ada ini ya, bensin bertekanan ya. Benar. Kurang lebih 3 sampai 3,5 bar. Itu khusus untuk yang injeksi ke belakangan. Ini adalah saluran dari pompa bensin. Oh. Jadi ini udah kita lepas saluran ini. Nah ini adalah masuk ke dalam sini Pak. Ini ruang bakarnya. Oh. Nah ini adalah intake manifold. Iya. Udara masuk itu dari sini. Nah di sana biasanya ada lubang-lubang injektor. Nah ini lubang injektor 4. Nah ini kebetulan untuk mesin ini HR15DE, dia 1500 cc, mempunyai 4 injektor. Nah untuk udara atau bahan bakar, jadi udara di bawahnya dan juga bahan bakar ini ada di atasnya. Itu udara yang masuk adalah udara yang sudah diturbulensikan oleh intake manifold. Jadi di intake manifold kebanyakan intake manifold kan nggak jarang lurus Pak. Iya gitu. Dia pasti ada lengkungannya. Itu adalah ya? untuk turbulensi. Jadi supaya udara yang masuk itu ini ya memutar ya. Benar. Nah kalau dia memutar, otomatis dapat bahan bakar yang tersemprot itu akan lebih mematangkan. Nah injektor yang ada di sini dia akan mengkabutkan. Nah barangnya seperti apa ada di sana di bawah. Nah ini Pak, saya kasih tahu dulu perbedaannya dengan karburator. Saya ambil kursimu. Oh iya. Ya harus gitu. Oke. Nah, ini adalah injektor Pak Taufik. Ya. Nah, jadi kita biar mempermudah memahaminya, kita ceritakan dulu awal mulanya sistem pengkabutan bahan bakar itu dimulai dari namanya karburator. Oh, dulu ya? Dulunya itu karburator. Oke. Nah, karburator ini dia akan menyemprotkan bahan bakar. Itu kalau zaman dulu kan masih mekanikal ya. Benar. Itu dia masih menggunakan kevakuman. Ketika di intake manifold, saluran masuk udara itu melewati karburator, di sana dia akan menjadi vakum Pak, karena udara yang masuk tersedot oleh piston dia akan pastikan vakum. Betul. Nah kevakuman ini semakin dia besar, maka suplai bahan bakar yang masuk akan semakin besar juga. Gitu. Makanya kalau kayak mobil-mobil karbu itu dia untuk spontannya nggak terlalu. Jadi misalnya digas itu pasti akan nunggu aliran udara dulu masuk, baru nanti bahan bakarnya akan semakin banyak. Nah mobil baru melaju. Makanya kalau di karburator untuk akselerasinya kurang. Berbeda dengan injeksi. Nah, injeksi ini dengan seperti ini dia modelnya. Ini injeksi atau injektor. Ini dia sudah diatur oleh namanya ECU. Elektronik. Ya itu. Oke, lanjut. Taufik main. Ya. Electronic Control Unit ya? Siap. Jadi ada Electronic Control Unit, ada Electronic Control Module. ECM. ECM ya? Ya, seperti itu. Nah, ini dia memiliki 2 kabel Pak Taufik. Jadi kalau mobil-mobil karburator menggunakan kevakuman, kalau ini sudah menggunakan sensor. Jadi sensor yang ada di pedal gas, itu ada sensor Pak. Seberapa besar sudutnya nanti akan membuat si ECU atau ECM ini tadi memproses data, kemudian dia akan menyebabkan atau mengirimkan sinyal ke injektor. Jadi dia modelnya sinyal sama arus standby. Jadi ada arus standby 12 volt, kemudian ada untuk groundnya sinyal dari ECU ataupun IPDM.
Nah, ketika dia sudah mendapatkan sinyal, maka dia akan mulai mengkabutkan. Kayak gitu. Jadi tanpa nunggu kevakuman yang besar di daerah manifold, Pak Taufik ya. Itu dia cukup dengan menggunakan kita mengejak gas sedikit saja, dia akan menyemprotkan bahan bakarnya. Itu justru lebih cepat untuk akselerasinya. Makanya kalau untuk akselerasi antara karbu dan juga injeksi lebih cepat injeksinya. Tergantung juga ini ya sistem setting ECU-nya ya. Kayak gitu. Nah, untuk injektor ini dia memiliki jarum di ujungnya, Pak Taufik. Nah, itu tuh. Nggak kelihatan, sayangnya kamera kita nggak support nih. Iya, nggak kelihatan ini dia. Jadi paling nggak di sini teman-teman sekalian bisa mengetahui bahwa di sini ada lubang-lubang ini ya, jarum ya. Nah, dari sini ketika dia bahan bakar ini tadi yang dari selang tadi, ini masuk dan standby di sini dengan tekanan yang besar, maka ketika injektor ini mendapatkan sinyal, jadi di dalam injektor sini Pak Taufik sebenarnya dia kumparan isinya. Jadi kumparan itu fungsinya untuk menarik ini ya, apa itu namanya, sejenis kayak jarum-jarum yang ada di sana ya. Nah, itu ditarik sama ini tadi. Jadi nanti ketika dia mendapatkan Sinyal? Sinyal itu berupa ground ya, masa, dan standby-nya udah ada arus 12 volt di sini. Kalau dia dapat ini sinyal dari ECU, maka si kumparan ini akan terjadi kemagnetan. Sehingga dia akan membuka pelunyar-pelunyar yang ada di ujungnya sini, dan jarum pun akan terbuka. Nah, ketika sini udah mendapatkan tekanan bahan bakar, maka si bahan bakar yang disemprotkan itu tadi itu tergantung ECU-nya membukanya berapa lama. Misalnya dapat arusnya semakin durasinya semakin misalnya kayak tanjakan gas penuh itu, maka dia akan semakin lama membukanya, dan itu akan menjadikan bahan bakar yang disemprot lebih banyak. Nah, itu yang terjadi, mobil tambah kenceng, RPM-nya naik dan sebagainya. Nah, seperti itu Pak Taufik cara kerjanya. Nah, apabila dia ujung sini si jarum ini dia salurannya itu tadi tertutup kotoran yang kemarin kita sudah coba ini ya, colek di bekasnya bensin itu tadi, jarum yang sangat kecil ini dia bisa saja buntu. Atau mungkin salurannya injektor antara jarum dengan dindingnya itu dia bisa aus. Nah, kalau aus nanti tidak terjadi pengkabutan dengan baik. Jadi kalau pengkabutannya nggak baik, yang terjadi mobilnya terasa boros, tarikannya jadi kurang spontan karena bahan bakar nggak optimal, kemudian asap jadi hitam, atau mungkin paling nggak karbonnya naik. Karena pembakarannya nggak optimal, antara udara yang masuk dengan bahan bakar yang disemprotkan dia tidak sinkron. Seperti itu Pak Taufik. Mas Ardi, yuk. Ini kalau pengen tahu seperti apa sih semprotan kabut itu, istilahnya itu bagaimana sih? Oke. Kita akan coba ya. Ini akan kita pasang di mobil, kemudian di posisi luar seperti ini kita akan tahu seperti apa pengkabutannya. Bisa? Bisa. Bud, minta tolong Bud. Starter. Coba semua? Iya. Ini Sobat AHPedia, Mas Ardi mau memperlihatkan kepada kita seperti apa sih kabut, yang istilah kabut dari semprotan injektor ya Mas Ardi? Injektor ya, betul Pak. Nah, ini Mas Ardi tes dulu, dipasang dulu kabel-kabelnya. Nah, Mas Budi akan coba. Mas Budi. Siap. Nah, ini akan kita coba semprotkan ke arah kardus ya Pak, biar kelihatan ya. Oke Mas Budi, coba Mas Budi. Nah, ini Pak. Lagi? Oke. Nah, ini Pak Taufik. Iya. Kelihatan nggak ya di kamera? Kelihatan ya. Ya. Jadi ini ada 4 titik. Betul. Injektor. Jadi dia berupa bintik-bintik, dan itu dia akan menyemprotkan ke dalam ini ya, ke dalam sini ya. Ke dalam ruang sini, kemudian nanti udara akan masuk. Nah, campuran antara udara dan juga injektor ini ada beberapa yang bertemu di luar
ruang bakar. Ada sebagian juga mesin yang bertemu di dalam ruang bakar, direct injeksi namanya. Iya, direct injeksi ya. Direct injeksi itu kayak sejenis diesel. Iya, benar. Kemudian ada beberapa motor bensin yang dia menggunakan seperti Serena C26 MR20DD. Terbaru ya? Terbaru itu yang X-Trail juga itu udah berada di direct dalam. injection? Ya, direct injection. Kalau ini masih di luar ini. Oh, di luar. Jadi masih di luar. Injektor itu masih di luar. Jadi di luar ruang bakar. Nah, dengan cara ini juga Pak Taufik kita bisa mengetahui injektor mana yang rusak. Nah, apabila di sini tadi dari seperti ini. Misalnya dari seperti ini. Biasanya kalau injektor rusak itu untuk ininya pengkabutannya dia tidak akan bulat seperti ini. Biasanya dia cuma fokus pada titik, fokus pada satu titik misalnya. Atau mungkin dia malah nggak keluar ininya, nggak keluar businya, nggak keluar bensinnya. Bensin ya. Ketika dia nggak keluar bensinnya, kemungkinan dia buntu. Atau mungkin injektornya mati. Jadi penyebabnya pertama sih paling seringnya dia buntu. Nah, dikarenakan buntu terus dia kan si kumparan itu tadi kan bekerja terus ya. Akhirnya si jarumnya itu tadi karena sering kena kotoran yang ada di situ, bisa jadi macet. Nah, si plunyernya atau solenoidnya udah bekerja di dalamnya tadi, udah membuat kemagnetan, tapi dia tidak mau menarik. Akhirnya itu mati. Seperti itu. Baik, Mas Ardi, ada nggak sih proses pembersihan injektor ini? Ada Pak Taufik. Kita untuk periodical maintenance, memang nggak kita bongkar seperti ini, tapi kita menggunakan satu alat infus. Jadi nanti seperti apa alat infusnya akan kita coba praktekkan ya. Baik. Kayak gitu Pak Taufik. Nah, kalau yang diinfus itu berarti ada cairan yang digunakan? Ya, cairan yang digunakan kita menggunakan cairan ini ya, cleaner ya. Jadi bisa menggunakan cleaner apa aja, tapi dia bahannya foam. Foam. Jadi foam itu kalau biasanya sih di toko-toko lain banyak. Ada injektor cleaner dan sebagainya. Itu bisa digunakan seperti itu. Paling enggak yang menggunakan foam karena di sana untuk foam kan bisa membersihkan ini juga ya. Dicampur dengan bahan bakar bensin, Pertamax dan juga atau Pertalite itu untuk ini membersihkan ininya ya. Ujung dari injektor tadi. Ya, injektornya tadi supaya dia kotorannya itu terhempas. Mas Ardi, kan kemarin di filter minyak bensin itu kan 10.000 km kita rutin tuh kita membersihkan ya. Membersihkan. Nah, kalau itu 10.000 km, kalau ini bagaimana? Sama pun juga kayak gini, Pak. Jadi kalau untuk setiap kayak gini, paling nggak periodical maintenance itu kalau teman-teman misalnya nyervis mobilnya, di bengkelnya ada fasilitas untuk injektor cleaner, maka dipakai aja. Supaya apa? Supaya injektornya itu bersih lah. Bersamaan dengan pompa filter bensinnya. Filter bensinnya. Seperti itu. Mas Ardi, kan ini injektor bisa rusak nih. Oh ya. Nah, sebelum rusak, efeknya apa nih? Jadi ketika dia injektor itu tadi rusak, pasti dia mesin itu menjadi nggak stabil untuk ininya, idle-nya, Pak. Oh, idle-nya. Idle-nya itu dia bisa saja pincang, dedet, atau ketika akselerasi gas full seperti itu dia telat. Telat, dedet kayak gitu. Berebet lah ya. Tapi berbeda dengan berebetnya kalau api. Kalau api benar-benar terasa, tapi kalau busi terkadang ini, kalau untuk injektor terkadang tidak begitu terasa di awalnya. Tapi kalau dia sudah mati, kerasanya kayak busi mati. Artinya pembakaran tidak terjadi di sana. Ya. Nah, Mas Ardi kan tadi Mas Ardi juga sebutkan bahwa ini bisa dibersihkan ya. Nah, kalau dia sempat sampai mampet ya, itu nggak ada solusi. Kalau dia mampet itu masih bisa dibersihkan. Oh, masih bisa. Kalau mampet ya. Tapi kalau ya itu tadi dengan cara periodical maintenance. Karena kan kemungkinan mampet itu kan nggak semua jarumnya mampet, Pak. Mungkin di sini kita kalau misalnya ngitung, kecil banget ini. Ya anggap aja ini 1, 2, 3, 4 sekitar 12 lubang. Nah, di antara 12 lubang mungkin ada yang mampet 3. Seperti itu bisa dibersihkan dengan yang tadi. Lubangnya nggak satu tuh, Mas? Ada banyak nih, Pak. Oh, ada banyak tuh. Nah, ada banyak ini lubangnya ini. Jadi tiap-tiap injektor memang memiliki karakter. Beda-beda. Ada yang lubangnya cuma 4. Kemudian ada yang lubangnya banyak. Tergantung dia semakin banyak lubangnya biasanya bahan bakar yang disemprotkan lebih optimal karena dia semakin kecil. Kemudian dia lebih irit. Jadi ada kenapa mobil-mobil sekarang dulu kita pernah bahas ya. Satu silinder kita kenapa dibuat 2 injektor. Yaitu tadi fungsinya adalah untuk semakin banyak pengkabutannya. Jadi ada mobil-mobil kayak misalnya untuk yang seri New Grand Livina, Evalia, itu dia menggunakan dual injektor di satu silindernya. Tujuannya adalah untuk tadi, untuk semakin banyak ininya ya, lubang-lubangnya. Karena
satu injektor misalnya dibuat 16 lubang seperti itu. Benar. Nah, itu resiko mampetnya akan semakin besar karena lubang semakin kecil, mampetnya resikonya akan semakin besar. Untuk itu dibuat 2 injektor supaya dia lubangnya juga nggak terlalu kecil dan bisa mendapatkan pengkabutan yang banyak, optimal seperti itu. Serena apa tadi? Evalia. Evalia sudah dual injektor. Dual injektor. Juk. Kemudian New Grand Living itu dual injektor. Satu silindernya. Efeknya tadi yang salah satunya adalah apa namanya? Irit, kemudian irit, ya? optimalnya pembakaran seperti itu. Makanya kalau kita pakai ini Pak Taufik ya, injektor cleaner yang menggunakan infus itu tadi, itu biasanya untuk mesin-mesin Nissan Juke, Evalia dan juga New Grand Living itu lebih lama untuk habisnya. Karena lubangnya kecil ya? Lubangnya kecil-kecil dan injektornya 2. Mas, kalau untuk harga bagi kawan-kawan yang mungkin injektornya sudah sampai mampet. Ya, siap. Misalnya injektor terpaksa harus diganti, itu paling nggak satu injektor gini harganya sekitar 1,7 juta, Pak. 1,7 juta. 7 juta. Itu sampai dengan 3 jutaan. Nah, tergantung merek mobil, kemudian tergantung ini ya jumlah injektornya juga. Nah, nanti teman-teman paling nggak bisa menghitung lah. Di mobilnya ada berapa injektor. Kalau 6 silinder, ya paling nggak 6 minimal. Kayak gitu. Tapi ya nggak semuanya rusak secara bersamaan. Meskipun kayak filter itu kan satu ya. Dan dia kan masuk di sini kan namanya ada ini apa ya? Apa tuh namanya? Rail. Apa ya? Rail ya. Rail, kan? Common railnya kayak gini. Ini dia kan masuknya kan satu lubang ya. Dan belum tentu kotoran tersebut semuanya masuk di 4 injektor. Bisa jadi dia mampir dulu ke injektor nomor 4, nomor 3, 2, 1 seperti itu. Berarti kalau di servis ini juga dibersihkan berarti, Mas? Ya seharusnya ya. Ketika kalau injektornya bisa dilepas, sebaiknya ini dibuka. Tapi kalau beberapa kan ada yang tertutup manifold seperti di bawah itu, Pak. Oh iya. Nah, untuk melepasnya kan sangat banyak sekali buat yang harus dilepas dan merepotkan. Nah, lebih baik menggunakan yang itu tadi infus. Ya? Itu lebih cepat dan lebih efisien. Dan kita bisa menginginkan berapa RPM, kita running aja, gasnya kita mainkan. Kayak gitu, Pak. Jadi ini yang terakhir. Ini injektor-injektor ini ada yang apa namanya? Yang bekas pakai nggak sih? Yang dijual? Ada juga. Ada. Pasti kan di Indonesia kan belum ada ini ya, apa namanya? Maksimal penggunaan mobil berapa tahun. Oh iya, betul. Tapi di negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia sudah mempunyai batas waktu penggunaan. Nah, biasanya di teman-teman yang membelah mobil, itu di impor-impor yang mereka ngambil dari luar itu, mereka punya barang-barang copotan dan itu masih layak pakai. Harganya bagaimana itu? Copotan ya paling kisarannya antaranya 200.000 sampai dengan 1 jutaan lah ya. 200.000 ada? Ada. Nah, terus kalau untuk kualitasnya bagaimana, Mas? Tergantung jaminan. Tergantung, Mas, jaminan. Tapi ya paling nggak kita bisa ketika habis membeli kita bisa tes kan. Biasanya kayak gitu kan pasti ada garansi dari teman-teman sana. Dites saja, nanti kalau pengkabutannya masih seperti tadi bulat, belum hanya beberapa titik, tapi ini kalau bulat kan berarti kan bagus. Dia mengembang. Nah, maka itu bagus bisa dipakai. Nah, kalau yang tadi yang bekas pakai gitu. Itu pernah Mas cobakah di customer? Untuk saat ini injektor belum. Oh, belum. Nah, untuk injektor kami belum pernah, tapi kemungkinan besar kalau dulu saya ini ya pernah PKL ya di Electronic Engineering itu ada. Kita pernah merek Honda itu kita belikan harganya sekitar kalau nggak salah dulu itu 75.000. Nah, itu kita pakai kan. Tapi dulu 2006. Saya yang mungkin kan lebih mahal. Untuk berapa ribu kilometer sih Mas? Atau berapa ratus ribu kilometer bertahan? Jarang sekali rusak injektor, Pak. Oh, jarang sekali rusak. Kecuali memang si itu tadi filter bensin bahan bakar seperti itu dia pemilik kendaraan ataupun ini nggak di maintenance, ya mungkin ya 200 sampai 300.000 kilometer itu udah banyak yang mati. Khususnya mobil-mobil diesel ya, Pak. Iya, diesel yang banyak kena ya. Diesel yang banyak kena itu adalah karena memang kondisi bahan bakarnya biasanya. Bahan bakar yang dipakai. Makanya mereka kadang menambah dua filter ya. 2 filter. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali Pak Taufik. Ya, jangan lupa jempol ke atas, kemudian komen dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.